Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita mulai aja ya. Baik, Bu. Ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Hari ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi dan pemulihan tanaman, ya. Mudah-mudahan kita kuliah siang ini berjalan lancar ya, tidak ada gangguan sinyal atau gangguan lainnya begitu. Nah, ini apa yang akan saya sampaikan pada saat ini berhubungan dengan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arya sebagian gitu ya. Jadi ini kaitannya dengan persilangan, membuat keragaman gitu, yaitu topik tentang sistem reproduksi dan pemulihan tanaman. Nah, ini pokok bahasan kita, sistem reproduksi tanaman, struktur bunga, tipe seks, kemudian penyerbukan tanaman, pembentukan gamet, dan pembuahan. Kemudian yang terakhir, sistem reproduksi dan pemulihan tanaman. Nah, kita masuk ke sub pokok bahasan yang pertama, sistem perbanyakan dan reproduksi tanaman. Tadi Pak Arya sudah menjelaskan ya hal-hal yang terkait persilangan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan struktur bunga atau pembungaan pada tanaman. Jadi seorang pemulia itu perlu memahami tentang sistem perbanyakan atau sistem reproduksi tanaman. Kenapa? Karena sistem reproduksi tanaman itu berhubungan dengan metode pemulihan seperti apa yang akan digunakan oleh seorang pemulia dalam memperbaiki karakter-karakter yang diinginkan. Jadi merupakan dasar dari untuk mengambil keputusan dalam menentukan metode yang akan digunakan. Nah, metode yang dimaksud di sini adalah metode dalam membuat keragaman, ya, dalam membuat populasi bersegregasi atau populasi beragam, metode dalam melakukan studi genetik, ya, kemudian metode dalam melakukan pengujian-pengujian seperti itu sampai nanti jadi varietas, sehingga pemahaman tentang sistem reproduksi ini menjadi penting bagi seorang pemulia. Nah, kita lihat reproduksi tanaman merupakan usaha untuk memperbanyak individu baru dari suatu organisme yang bertujuan untuk melestarikan sifat atau karakter yang dimiliki oleh organisme tersebut. Jadi namanya juga reproduksi, artinya kan memperbanyak, jadi memproduksi ulang. Jadi kalau dalam hal ini perbanyakan tanaman berarti memproduksi ya tanaman itu supaya apa? Supaya pertama melestarikan karakter. Kenapa reproduksi? Reproduksi menjaga agar sifat atau karakter yang dimiliki suatu spesies itu tidak punah. Ya. Jadi dengan reproduksi karakter itu akan tetap ada dalam spesies itu di permukaan bumi. Kemudian bahwa reproduksi itu menjaga keberadaan suatu spesies ya agar tidak punah. Dalam hal ini adalah melestarikan organisme atau sel dari spesies itu. Jadi reproduksi tanaman itu bertujuan untuk menjaga kelestarian sifat dan menjaga kelestarian organisme itu sendiri atau spesies itu sendiri. Nah, kalau kita lihat ini bagian ini adalah metode reproduksi ya pada tanaman. Nah, ini metode reproduksi itu dikelompokkan ke dalam aseksual dan seksual, di mana aseksual itu dibagi ke dalam reproduksi secara vegetatif, ya, dan reproduksi melalui proses apomiksis. Jadi keduanya disebut proses aseksual. Kalau vegetatif menggunakan organ-organ vegetatif, sedangkan reproduksi aseksual melalui apomiksis itu menggunakan organ reproduktif. Kemudian reproduksi seksual, nah kita kelompokkan ke dalam berdasarkan sistem penyerbukannya. Kita mengenal tanaman menyerbuk sendiri, self-pollination, dan tanaman menyerbuk silang atau cross-pollination. Kemudian di dalam breeding ada yang in between gitu, jadi di antara keduanya. Misalnya tanaman itu kita kelompokkan sebagai tanaman menyerbuk sendiri, tetapi persentase menyerbuk silangnya sebetulnya cukup tinggi. Nah, itu yang saya sebut di antara keduanya atau in between.
seperti sorghum. Nah, ini adalah kelompok tanaman yang menyerbuk sendiri, tapi persentase menyerbuk silangnya cukup besar. Lalu seperti cabai atau tomat tadi yang dijelaskan oleh Pak Arya, itu dikelompokkan sebagai tanaman menyerbuk sendiri, tapi ternyata ada persentase menyerbuk silangnya bisa sampai 5% pada cabai. Ya. Nah, khusus untuk apomixis sendiri itu dibagi lagi menjadi 5 kelompok. Ada adventitive embryoni, ada apospori, diplospori, kemudian parthenogenesis dan apogami. Nah, ini adalah bagan reproduksi perbanyakan tanaman secara keseluruhan. Nah, kita akan lihat satu persatu ya. Pertama, perbanyakan secara aseksual. Kita mengenal sebagai perbanyakan vegetatif. Jadi, perbanyakan tanaman tidak melalui fungsi gamet jantan dan gamet betina, di mana reproduksi aseksual melibatkan organ-organ vegetatif. Tapi dapat juga terjadi melalui organ generatif atau organ reproduksi, terutama organ reproduksi betina atau alat kelamin betina ya. Kemudian dasar dari perbanyakan aseksual adalah pembelahan mitosis ya. Jadi sel itu jadi bagaimana individu baru itu tumbuh besar ya, dari kecil menjadi besar itu melalui proses pembelahan mitosis gitu ya. Nah, kita tahu bahwa proses pembelahan mitosis itu menghasilkan sel anak yang kromosomnya, baik itu jumlahnya, ukurannya, maupun susunan gen-gennya, itu tidak berbeda dari kromosom sel induknya. Nah, konsekuensinya bahwa individu hasil perbanyakan vegetatif itu secara genetik tidak berbeda dari induknya. Ya, nah ini kadang-kadang dikatakan juga bahwa kalau perbanyakan secara aseksual, maka informasi genetik itu disalin secara sempurna dari tetua kepada zuriat hasil perbanyakannya. Sehingga menghasilkan zuriat yang sama secara genetik dengan induknya. Kemudian perbanyakan aseksual dapat juga terjadi secara alami dan atau secara buatan, jadi yang sengaja dilakukan oleh manusia. Nah, ini kemudian, nah ini ya pembelahan mitosis ya, ini sudah kita dipelajari di genetika. Jadi mitosis itu menghasilkan sel anak ya, yang persis sama dengan induknya secara genetik, artinya kromosomnya itu jumlahnya sama, ukurannya sama, gen-gen yang dibawanya juga sama, jadi tidak ada perbedaan. Nah, itu konsekuensinya individu hasil perbanyakan vegetatif akan persis sama dengan induknya secara genetik. Kalau fenotipnya kira-kira bisa beragam nggak? Bisa berbeda nggak dengan induknya? Kalau secara genetik sama, tapi bisa, kalau fenotipnya? Memungkinkan. Bisa berbeda. Ya, bisa berbeda. Kenapa bisa berbeda? Adanya pengaruh lingkungan. Ada segregasi. Ya, betul, bahwa fenotip itu atau apa yang kita lihat pada tanaman itu bukan hanya pengaruh gen-gen saja, tapi juga ada pengaruh lingkungan atau interaksi genetik dengan lingkungan. Tadi saya dengar ada yang mengatakan segregasi. Nah, kalau tanaman berbiak secara vegetatif mengalami segregasi enggak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ya. Ya, kenapa ya? Karena yang diperbanyak melalui organ-organ vegetatif. Yang bersegregasi itu kan pada pembelahan pada individu yang dihasilkan dari pembelahan meiosis seperti itu ya. Lanjutkan. Nah, ini ya organ vegetatif, saya kira ini sudah umum, kita sudah tahu menggunakan organ seperti akar, batang, daun atau umbi ya. Secara alami ya atau secara buatan menggunakan stek, tanaman itu dirundukkan ya, dirundukkan mencapai tanah, lalu nanti dari bagian yang bersentuhan dengan tanah itu akan tumbuh akar dan tumbuh terus ke bawah ke dalam tanah. Kemudian di grafting atau penyambungan serta kultur jaringan. Nah, ini adalah berbagai organ atau metode perbanyakan vegetatif yang umum atau yang sudah ada secara alami ya, dan serta yang dilakukan secara artifisial.
Kemudian, nah ini ya ini kultur jaringan ya untuk perbanyakan vegetatif, di mana dengan metode kultur jaringan kita dapat mengambil beberapa potongan jaringan tanaman atau beberapa sel tanaman, kemudian kita tumbuhkan dalam kultur jaringan. Nah, dengan komposisi nutrisi dan hormon tertentu, maka jaringan tadi akan tumbuh menjadi tanaman utuh. Ini adalah metode kultur jaringan yang umum digunakan dalam multiplikasi tanaman untuk perbanyakan bibit. Nah, ini contoh perundukan. Nah, ini biasanya untuk tanaman-tanaman yang batangnya ini tidak keras ya, yang batangnya lentur. Jadi kalau dirundukkan itu dia tidak patah. Ini juga merupakan modus perbanyakan vegetatif. Kemudian yang apomiksis ini juga merupakan perbanyakan secara vegetatif, tapi bedanya tadi menggunakan organ vegetatif. Nah, kalau yang apomiksis itu perbanyakan vegetatif itu terjadi melalui organ seksual, ya, terutama organ seksual betina atau agamet betina. Kemudian biji itu terbentuk dari embrio yang tidak dibuahi. Jadi layaknya tanaman yang terjadi melalui polinasi, fertilisasi. Nah, pada apomiksis itu juga dihasilkan biji dan buah, tetapi biji itu bukanlah hasil pembuahan, jadi hanya hasil perbanyakan secara mitosis dari sel induk megaspora atau alat kelamin betina yang terdapat di dalam pistil pada bunga betina atau pada tanaman. Nah, ini beberapa genus ya yang banyak ditemukan apomiksis. Jadi ada sekitar 300 spesies dari famili, dan saya perhatikan umumnya itu famili rumput-rumputan, yaitu banyak yang termasuk ke dalam tanaman apomiksis. Kemudian beberapa di antaranya tanaman buah ya, seperti manggis, duku dan jeruk ya, itu termasuk ke dalam kelompok apomiksis. Kalau pada jeruk khususnya dengan tipe Adventitus embryoni. Nah, ini jadi kalau kita lihat secara alami, tanaman-tanaman yang berbiak dari secara vegetatif, kalau kita perhatikan, keragaman genetiknya rendah, seperti itu ya. Variasinya itu kalau di alam itu tidak sebesar tanaman-tanaman yang berbiak secara seksual. Ya kenapa rendah? Ya karena memang secara genetik ya begitu yang terjadi. Jadi dalam proses pewarisan sifatnya itu tidak ada segregasi, tidak ada pindah silang, seperti halnya pada tanaman yang berbiak secara aseksual, yang berbiak secara seksual. Nah, ini apomiksis ya, bagaimana apomiksis itu bisa terjadi. Jadi kalau kita lihat ini adalah pistil atau organ reproduktif yang nanti akan bentuk alat kelamin betina. Nah, di dalam ini ada yang namanya ovari, ya, ini semua adalah ovari yang nanti akan menjadi bakal buah. Di dalam ovari itu ada ovul yang nanti akan menjadi bakal biji. Nah, setelah terjadi meiosis, jadi apomiksis itu pada organ kelamin betina bisa didahului oleh meiosis atau tidak didahului oleh meiosis, atau terjadi meiosis tapi meosisnya tidak sempurna. Nah, kira-kira kalau kita anggap ini adalah alat kelamin betina, jadi sel induk megaspora atau embrio sak yang sudah siap dibuahi, maka buah apomiksis itu bisa didapat dari sel telur, ya, ini sel telur yang membelah secara mitosis, atau dari sel induk megaspora yang tidak mengalami meiosis, atau dari jaringan-jaringan induk yang ada di atau sebagai pembungkus dari embrio sak ini, ya. Mau saya kelihatan nggak ya bergerak? Terlihat, Bu. Lihat ya. Nah, ini adalah kalau kita lihat ini adalah embrio sak yang sudah siap dibuahi. Jadi alat kelamin betina yang sudah siap dibuahi yang mengandung 8 inti di dalam satu sel. Nah, nanti di sini ada jaringan yang membungkus embrio sak ini, biasanya berupa jaringan integumen atau nucellus yang nanti itu akan berkembang menjadi kulit biji. Nah,
apomiksis itu salah satu bisa dihasilkan dari jaringan integumen ini di samping dari jaringan atau di samping dari inti-inti dari alat kelamin betina. Kok kesana perginya, maaf. Oh, sorry. Mohon maaf, semoga slide-nya loncat. Nah, ini tadi ya. Nah, saya lanjutkan. Kelihatan ya slide saya? Kelihatan, Bu. Terlihat. Nah, ini. Oke, terima kasih. Nah, ini adalah jenis apomiksis ya, ada adventitus embryoni, di mana embrio berkembang dari sel induk megaspora, jadi dari sel telur atau alat organ reproduktif betina. Ini meliputi embrio adventif, seperti pada jeruk. Ya, jadi jeruk itu kalau kita tanam, selain embrio yang tumbuh dari embrio hasil pembuahan, juga akan tumbuh berupa tunas. Nah, itu yang kita sebut dengan embrio adventif. Jadi satu biji jeruk itu kalau kita tanam bisa tumbuh lebih dari 2 tunas. Satunya itu memang dari embrio yang tadi dari zigot, dan satu lagi atau yang lainnya itu merupakan embrio adventif ya. Atau apospori. Nah, ini embrio berkembang dari sel induk megaspora yang tidak mengalami meiosis. Jadi dari satu sel induk megaspora itu tidak mengalami meiosis atau meosisnya terganggu. Kemudian ada tipe diplospori, jadi embrio terbentuk dari sel induk megaspora melalui pembelahan meiosis. Jadi meiosis itu sudah terjadi melalui pembelahan mitosis. Jadi sel embrio tadi terbentuk dari sel induk megaspora yang terus membelah secara mitosis, ya. Nah, diplospori itu tidak didahului dengan pembelahan meiosis. Itu bedanya dengan apospori. Kemudian yang lain adalah partenogenesis. Nah, ini embrio berkembang dari sel telur, ya, hasil meiosis yang tidak dibuahi. Jadi embrionya berkembang dari sel yang ini, dari sel telur yang ini. Ya, ini kalau dibuahi dia akan bentuk zigot ya. Zigot akan berkembang menjadi embrio. Kemudian berikutnya adalah apogami, embrio berkembang dari sel selain sel telur dalam kantong embrio. Jadi berkembang dari jaringan-jaringan induk yang ada pada kantong embrio ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita tahu apomiksisnya ini dari tipe yang mana, gitu, dari jenis yang mana? Itu adalah yang menjadi pertanyaan. Jadi silakan Bapak dan Ibu mencari jawabannya. Barangkali sekarang sudah banyak hasil penelitian ya tentang apomiksis. Mungkin sudah ada informasi-informasi bahwa tanaman tertentu apomiksisnya jenisnya yang ini, tanaman yang lain mungkin jenisnya yang lain. Nah, silahkan digali informasinya melalui berbagai sumber yang ada di browsing. Gitu. Nah, lalu apa guna apomiksis itu? Ya, pertama, tanaman apomiksis merupakan bentuk konservasi genetik ya, karena secara genetik tanaman apomiksis ini tidak berubah dari generasi ke generasi. Jadi tanaman apomiksis yang ada di alam itu adalah merupakan konservasi genetik secara alami gitu. Jadi ya karena dia apomiksis maka secara alami dari masa ke masa genotipenya tidak berubah gitu. Makanya dianggap sebagai bentuk konservasi genetik. Yang kedua, tanaman apomiksis dapat mempertahankan tingkat heterozigositasnya dari generasi ke generasi. Jadi umumnya tanaman yang berbiak secara vegetatif, baik itu organ vegetatif atau melalui apomiksis, itu merupakan tanaman yang menyerbuk silang. Nah, di mana tanaman yang menyerbuk silang secara alami itu dalam keadaan heterozigot, ya. Nah, dengan bentuk apomiksis maka heterozigositas dari tanaman tersebut dapat dipertahankan. Lalu yang ketiga, apomiksis ini mendukung teknik produksi dari benih atau bibit ya, terutama varietas hibrida atau yang karena tanaman apomiksis dapat mempertahankan heterosisnya. Jadi kalau kita punya tanaman hibrida ya,
kemudian tanaman hibrida itu bisa berupa apomiksis, maka untuk benih selanjutnya ya kita menanam seperti biasa saja, kemudian bijinya terbentuk secara alami. Nah, bijinya itu tetap dapat mempertahankan heterosisnya gitu. Tidak seperti kalau kita membentuk atau memproduksi benih hibrida dari tanaman yang secara alami menyerbuk sendiri atau menyerbuk silang. Di mana setiap kita akan memproduksi benih hibrida, kita harus melakukan persilangan secara buatan. Nah, tidak demikian halnya dengan tanaman yang hibrida yang apomiksis. Nah, hibrida apomiksis ini mulai banyak diteliti pada padi di India. Jadi bagaimana mengembangkan varietas padi itu menjadi padi yang apomiksis ya, terutama kalau dia hibrida, jadi hibrida yang apomiksis. Nah, harapannya ke depannya itu untuk memproduksi benihnya itu ya ditanam saja seperti biasa, maka benih yang dipanen itu adalah benih apomiksis dari varietas hibrida. Ya. Yang keempat, benih hibrida dari tanaman apomiktik dapat disimpan atau digunakan untuk bahan tanam pada musim berikutnya dengan tetap mempertahankan vigornya. Jadi apomiksis itu banyak dimanfaatkan terutama dalam kegiatan produksi benih ya. Jadi untuk mempertahankan heterozigositasnya itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya ada Bu, izin bertanya Bu. Ya, silahkan. Tadi terkait apomiksis yang partenogenesis Bu. Ya. Nah, berarti kalau partenogenesis itu level ploidinya setengahnya dari induknya atau sama dengan induknya Bu ya? Kalau dia dari harusnya sama dengan induknya, jadi 2N gitu. Kalau dia berkembang dari, karena kan selain sel telur itu kan ada jaringan-jaringan itu ya, ada jaringan induknya seperti nucellus dan integumen itu. Nah itu kan juga ikut membelah secara mitosis. Nah itu dia kan ID-nya akan 2N ya. Nah tapi yang sel telurnya ini tetap N sehingga sering biji apomiksis itu steril seperti itu. Atau sering bijinya itu kecil-kecil. Seperti pada manggis begitu ya kan kita lihat dari beberapa biji itu kan hanya ada satu yang besar, yang lainnya kan kecil-kecil. Nah itu yang salah satu dari yang partenogenesis itu. Ya jadi buahnya itu, jadi kan ada biji, ada buah. Nah buahnya itu tetap levelnya 2N. Kenapa? Karena buah itu kan berkembang dari jaringan induknya. Dari jaringan ya seperti nucellus dan integumen itu dan jaringan lain yang ada di sekitar atau pembungkus embryosaknya. Itu buahnya. Kalau bijinya ya berkembang dari yang sel telur yang tadi yang hanya N ploidinya itu. Saya kira seperti itu. Iya Bu, iya. Tapi mungkin ini agak di luar konteks pembahasannya. Ada satu metode yang pernah saya coba lakukan Bu ya untuk produksi tanaman haploid, terutama di beberapa tanaman cucurbitaceae seperti melon dan labu. Itu kita pakai teknik iradiasi polen Bu supaya si polennya tidak membuahi tapi buah tetap berkembang gitu. Buah berkembang kemudian biji yang dihasilkan itu haploid. Itu konsep dasarnya pakai partenogenesis ini ya Bu ya? Iya, jadi memang apomiksis itu bisa diinduksi begitu ya. Jadi bisa diinduksi dengan perlakuan kimia tertentu atau bisa juga dengan cara mutasi. Jadi kita lakukan mutasi sehingga nanti ada gen-gen yang mengendalikan apomiktik itu bisa terekspresi gitu. Atau ada juga yang melakukannya melalui teknik rekayasa genetika. Ya. Seperti itu. Iya Bu ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Ya Bu, izin Bu. Ya. Yang terkait tadi Bu yang benih hibrida yang dari apomiksis ini Bu, itu nanti setelah terbentuk itu apakah memang perlu diseleksi lagi dari yang apomiktik atau memang dalam pembentukannya masih ada yang terjadi secara seksual dan juga apomiksis Bu.
atau seperti apa Bu? Terima kasih Bu. Jadi kalau hibrida, jadi kita memang sengaja membuat hibrida yang apomiktik gitu. Ya misalnya itu banyak dikerjakan pada padi di India gitu. Jadi memang sengaja dibuat apomiktik. Jadi artinya gen apomiktiknya itu sudah ada di salah satu tetuanya. Sehingga nanti keturunannya F1-nya itu sudah jadi hibrida, tapi benih F2-nya itu apomiktik, mirip dengan benih di F1. Jadi seharusnya dia tidak bersegregasi lagi di F2. Karena kan kita tahu bahwa F1 itu kan 100% sama genotipnya. Nah, karena dia apomiktik, di F2 dia tidak bersegregasi lagi. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, saya lanjut dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Nah, secara umum terdapat dua tipe tanaman berbiak vegetatif. Kita mengenal ada tanaman yang berbiak vegetatif obligat. Jadi satu-satunya cara untuk perbanyakan itu ya hanya melalui pembiakan secara vegetatif. Kenapa ya? Karena organ seksualnya itu tidak berfungsi sama sekali. Misalnya pada pisang. Pisang itu kan umumnya genomnya kan ganjil ya. Jadi tidak menghasilkan polen, atau kalaupun ada polen, polennya itu sering steril. Nah inilah ini rahmat dari Yang Maha Kuasa begitu ya. Jadi ada tanaman yang diberikan tidak mampu berbiji, tidak menghasilkan biji, tapi diberikan kelebihan yang lain. Jadi bisa menghasilkan anakan atau bisa menghasilkan organ-organ vegetatif yang lain untuk perbanyakan dirinya. Lalu ada juga tanaman yang berbiak secara vegetatif fakultatif. Jadi dia bisa sebetulnya dengan biji bisa diperbanyak, tetapi memerlukan usaha khusus gitu. Ya sehingga untuk keperluan budidaya ya lebih disenangi menggunakan sistem perbanyakan secara aseksual. Misalnya pada nenas. Nenas itu memang kalau kita tanam ya, kita biarkan saja, dia tidak akan ada bijinya. Tetapi begitu kita tanam lagi genotipe yang lain, lalu kita silangkan, maka akan dihasilkan biji. Gitu. Nah, cuman kan kalau kita harus menyilangkan itu kan repot ya dalam memproduksi bibit gitu. Sehingga perbanyakan secara seksualnya itu tidak umum digunakan gitu. Nah, karena dia juga punya kemampuan berbiak secara aseksual, maka lebih disenangi perbanyakan secara aseksual. Jadi pada tanaman yang berbiak secara vegetatif fakultatif ini, perbiakan secara seksualnya itu diperlukan untuk kegiatan pemulihan tanaman. Jadi pada nanas itu sering kita menyilangkan dua genotip, lalu nanti bijinya ditanam, itu kan didapatkan F1. Nah F1-nya itulah yang dipilih. Mana F1 yang baik, yang unggul, apakah itu dia homozigot atau heterozigot, itu nggak masalah. Nah, yang unggul itu nanti yang dipilih, kemudian diperbanyak secara vegetatif. Apalagi pada nanas banyak sekali organ vegetatif yang dapat digunakan untuk perbanyakan. Nah, kenapa nanas itu tidak bisa menyerbuk sendiri? Karena ada yang namanya self-incompatibility. Jadi kalau dia putiknya itu diserbuki oleh polen dari tanaman yang sama, maka dia tidak kompatibel. Jadi dia tidak bisa membuahi seperti itu. Atau pada mangga itu walaupun ada bijinya, tapi perbanyakan secara vegetatif lebih disukai gitu. Kenapa? Perbanyakan seksualnya tidak disukai. Pertama, umurnya lama, dari tanam sampai berbuah itu bisa sampai 7 tahun. Yang kedua, mungkin juga ada segregasi. Yang ketiga, jumlah biji dalam satu pohon itu tidak banyak gitu. Apalagi kalau mangga itu dijual kan, berarti kan bijinya kan pergi ke pembelinya. Sehingga sulit kalau diperbanyak secara seksual. Oleh karena itu, dalam budidayanya, karena keperluan budidaya, perbanyakan secara vegetatif tetap diperlukan. Tapi barangkali dalam kegiatan pemulihan tanaman, mungkin itu tidak dipakai dalam kegiatan budidaya, maka di dalam kegiatan pemulihan tanaman bisa dipakai
sistem reproduksi itu pada tanaman yang berbiak secara vegetatif fakultatif. Nah ini ya pada nanas, jadi ada yang namanya crown, ini ada semuanya adalah organ-organ vegetatif, crown, slip, sucker, jadi ini tunas yang di samping, ada lagi, ini apa ini namanya, ada yang namanya ratun ya, nah ini juga, nah ini semua adalah organ-organ vegetatif. Selanjutnya perbanyakan secara seksual, ya. Perbanyakan terjadi melalui fusi gamet jantan dan gamet betina, jadi terjadi melalui fertilisasi. Kemudian gamet jantan dan gamet betina itu dihasilkan dari proses meiosis. Ya. Nah, sebelum terjadi fertilisasi harus terlebih dahulu terjadi polinasi, yaitu suatu peristiwa jatuhnya polen di kepala putik. Nah, perbanyakan secara seksual itu menghasilkan zuriat yang tidak sama dengan induknya. Jadi secara genetik itu berbeda dengan induknya. Nah, kenapa bisa berbeda dengan induknya? Ini disebabkan oleh yang pertama, perilaku kromosom pada saat meiosis. Jadi kita mengenal dalam pembelahan meiosis itu, pada meiosis 1, ada yang namanya pindah silang antar kromatid non-sister. Kemudian pada meiosis 1 terjadi juga segregasi atau orientasi kromosom. Karena kita kan tahu bahwa yang diwariskan dari tetua kepada zuriatnya itu adalah gen-gen yang terletak di dalam kromosom. Jadi kromosomnya itu yang diwariskan. Jadi bukanlah gen itu satu persatu masing-masing secara individu diwariskan, bukan seperti itu. Tapi gen-gen itu diwariskan secara bersama-sama dalam satu kromosom. Nah, sehingga segregasi kromosom dalam proses pembentukan gamet itu menyebabkan keragaman pada zuriat hasil perbanyakan secara seksual. Jadi coba Bapak Ibu buat, kalau kita dalam satu sel itu ada 2N sama dengan 2X sama dengan 6, jadi ada 3 kromosom, katakanlah kromosom A, B, dan C. Nah, coba buat gambar segregasi kromosomnya. Akan ada lebih dari 2 macam segregasi kromosom. Nah, segregasi seperti itu yang menyebabkan keragaman. Lalu setelah terbentuk gamet dari proses meiosis, terjadi lagi peristiwa fertilisasi secara acak antar gamet-gamet dari tetua jantan maupun dari tetua betina. Nah, ketiga ini menyebabkan terjadinya keragaman yang besar pada zuriat hasil perbanyakan secara seksual. Jadi coba perhatikan secara alami, kita bisa melihat bahwa spesies-spesies yang diperbanyak atau melakukan perbanyakan secara seksual itu memiliki keragaman yang lebih besar dibandingkan dengan spesies yang melakukan perbanyakan secara aseksual. Nah, ini ya dasarnya meiosis. Jadi kalau coba perhatikan, ini adalah kromosom hasil meiosis. Terlihat bahwa ini kromosom induk, ya. Awalnya seperti ini, nah dan di akhir meiosis atau pada meiosis 1 terlihat bahwa kromosom anaknya itu tidak serupa dengan induknya, ya ini, ya ini kan sudah rekombinasi atau sudah karena terjadi pindah silang. Nah seperti ini juga. Saya kira itu tentang sistem perbanyakan tanaman, ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, struktur bunga dan tipe seks tanaman. Nah, jadi pada tanaman yang berbiak secara seksual, struktur bunga atau keberadaan bunga itu sangat penting gitu ya. Kenapa? Karena organ reproduksi, baik itu gamet jantan maupun gamet betina itu terletak pada bunga. Nah, coba kita lihat pada bunga, yaitu ada bagian-bagiannya tadi sudah saya kira Bapak Ibu sudah tahu ya, ini ada dasar buah, ini ada apa ini namanya sepal, ini petal, ini adalah anter. Nah ini anter ya sebagai
organ reproduktif jantan. Kemudian ini adalah pistil sebagai organ reproduktif betina yang nanti akan menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Nah, itu terdapat di dalam bunga. Nah, kalau kita lihat bunga berdasarkan kelengkapan strukturnya, berdasarkan ada atau tidaknya sepal, petal, kemudian anter maupun pistil dikelompokkan menjadi ada bunga lengkap, ada bunga sempurna. Lengkap itu mempunyai semua bagian, punya kelopak, punya mahkota, stamen, dan pistil. Kemudian sepal, petal, nah itu hubungannya dengan kelopak dan mahkota ya. Contohnya kedelai, kapas, dan kentang. Nah, ini bunga lengkap. Jadi dalam satu bunga itu terdapat keempat bagian ini. Lalu ada bunga tidak lengkap, jadi hanya memiliki satu atau beberapa bagian bunga saja. Misalnya padi, padi itu tidak memiliki mahkota, seperti kita lihat pada bunga cabai atau bunga kedelai atau bunga kentang. Padi tidak ada mahkotanya. Sehingga padi termasuk ke dalam kelompok bunga tidak lengkap. Kemudian berdasarkan keberadaan alat reproduksinya, kita mengenal bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Jadi kalau bunga sempurna itu pada satu bunga terdapat anter dan pistil atau benang sari dan putik. Bunga tidak sempurna hanya memiliki salah satu saja. Misalnya benang sari saja atau putik saja. Bunga yang memiliki benang sari saja itu disebut dengan staminate atau memiliki stamen saja. Bunga yang memiliki pistil atau putik disebut dengan pistillate. Nah, ini pada salak, jagung, dan masih banyak bunga yang lain. Nah, ini ya contoh bunganya, ini tadi sudah digambarkan. Ini bunga cabai, ya ini bunga lengkap sempurna. Ini bunga melon atau bunga semangka. Ini bunga betina, ya ini bunga jantan. Jadi bunga itu hanya memiliki organ reproduktif betina saja atau jantan saja. Ini pada kelapa sawit, ya ini bunga betina dan ini bunga jantan. Ya. Kemudian pada pepaya, ya ini ada bunga betina. Pada bunga betinanya itu terlihat sudah bakal buah pepayanya itu sudah kelihatan dengan jelas. Ini bunga jantan. Tapi pada pepaya ini ada juga dalam satu pohon itu ada bunga yang kita sebut dengan bunga hermafrodit atau bunga sempurna. Ini bunga jagung ya, nih dalam satu tanaman ada bunga jantan dan ada bunga betina dalam satu tanaman. Tapi ada juga bunga jantannya itu terletak pada pohon yang berbeda dengan bunga betina. Jadi bunga itu terpisah pada pohonnya. Ya. Nah, kalau ini bunga jantan dan bunga betinanya terpisah tapi masih dalam satu pohon, ya. Ini contoh-contoh bunga tidak sempurna. Nah, ini pada pepaya ya, pepaya itu dalam satu pohon itu bisa menghasilkan ada bunga jantannya, ada bunga betina, dan ada bunga hermafrodit. Nah, ini bunga betina, kelihatan ya, ini bakal buah pepayanya, ini bunga hermafrodit, dan ini bunga bunga jantan. Kemudian kita lanjutkan. Nah, berdasarkan individu bunga, jadi kalau kita lihat bunga itu satu persatu, kita mengenal bunga berkelamin dua, di mana pada bunga itu terdapat benang sari dan putik, disebut juga dengan bunga sempurna atau bunga hermafrodit. Atau bunga berkelamin tunggal, uniseksualis, yang tadi berkelamin dua, biseksual. Jadi hanya mempunyai benang sari atau putik saja. Bunga jantannya disebut dengan staminate atau maskulus. Bunga betinanya disebut dengan femines atau pistillate. Jadi masing-masing hanya membentuk benang sari dan putik saja. Nah ini ya, ini adalah contoh bunga sempurna atau bunga hermafrodit. Nah ini adalah bunga berkelamin tunggal. Lalu kalau tipe seks
berdasarkan individu tanamannya. Jadi kalau kita lihat tanamannya, maka kita mengenal tanaman monoecious, tanaman dioecious, andromonoecious, androdioecious, sampai kepada tanaman trimonoecious. Nah, yang sering kita lihat itu ya adalah monoecious, ya, bunga jantan dan bunga betina terletak pada satu tanaman, ya, seperti pada jagung tadi, yaitu atau pada kelapa atau pada mentimun, ya. Kelapa sawit sih rasanya tidak termasuk ya, bunga jantan dan bunga betinanya itu ada di pohon yang berbeda kalau saya nggak salah. Lalu ada dioecious, bunga jantan dan bunga betina terletak pada tanaman yang berbeda. Misalnya salak. Salak itu ada pohon, yang satu pohon itu bunganya jantan semua. Ada pohon yang satu pohon itu bunganya betina semua. Kemudian ada yang andromonoecious, pada satu tanaman dihasilkan bunga jantan dan bunga hermafrodit. Untuk kelapa sawit, ada yang bisa menjelaskan tentang bunga kelapa sawit? Kelapa sawit kayaknya masuk ini Bu, monoecious, karena dalam satu pohon bisa ada bunga jantan atau dan juga bisa ada bunga betina gitu Bu. Iya, ya saya jadi ingat masuk monoecious ya. Iya Bu. Jadi misalnya gitu ya, iya betul masuk monoecious. Jadi kalau, nah berapa banyak bunga jantan bunga betinanya itu dalam satu tanaman itu dipengaruhi juga oleh kondisi lingkungan. Misalnya kalau pada tahun ini musim keringnya lebih panjang, maka bunga yang muncul pada musim berikutnya atau tahun depan itu banyaknya bunga jantan. Kalau tahun ini banyak hujan, nah bunga yang muncul pada tahun berikutnya pada satu pohon yang sama itu adalah bunga betina. Jadi ada pengaruh lingkungan. Nanti sisanya bisa dibaca ya. Nah ini contoh-contoh bunga tadi ini ya, ini yang tanaman, ini salak ya, ini adalah tanaman dioecious. Ini tanaman yang menghasilkan bunga betina, ini menghasilkan bunga betina, ini menghasilkan bunga jantan. Lalu ini kelapa sawit ya, ini bunga betina dan ini bunga jantan sebagai sumber polen. Ini jagung monoecious, kelapa ya bukan kelapa sawit ya, ini juga monoecious, sama seperti kelapa sawit. Saya kira atau ada pertanyaan? Baik, saya lanjutkan. Jadi tadi kita sudah melihat struktur bunga, organ reproduktif pada bunga, ya anter dan pistil. Nah sekarang selanjutnya kita membahas tentang penyerbukan pada tanaman. Jadi penyerbukan itu adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Ya, jatuhnya itu di kepala putik. Kalau jatuhnya bukan di kepala putik, maka itu tidak dapat kita sebut sebagai penyerbukan. Ada dua jenis penyerbukan sendiri dan penyerbukan silang. Nah, contoh tanamannya umumnya atau hampir semua kacang-kacangan itu merupakan tanaman menyerbuk sendiri. Sirsak dan serikaya termasuk dalam kelompok ini. Lalu tanaman menyerbuk silang itu jagung, salak, kelapa, dan kelapa sawit. Nah, pengelompokan tanaman ini berdasarkan penyerbukannya tidak mutlak begitu ya. Jadi kalau kita katakan tanaman itu menyerbuk sendiri, belum tentu dia 100% menyerbuk sendiri. Nah, sebagai contoh, kalau kita lihat kedelai misalnya. Kedelai itu tanaman menyerbuk sendiri. Dan memang 100% tanaman kedelai itu menyerbuk sendiri begitu. Kenapa bisa 100% menyerbuk sendiri? Karena penyerbukan itu sudah terjadi sebelum bunga itu mekar. Ya. Jadi dengan tidak mekarnya bunga itu menghalangi polen dari bunga yang lain atau dari tanaman yang lain datang untuk menyerbuki. Atau polen dari bunga itu tidak bisa keluar gitu. Ya. Kemudian cabai. Cabai ini adalah kelompok tanaman menyerbuk sendiri, tapi sekitar 5% itu terjadi penyerbukan silang. Kenapa? Penyerbukannya itu termasuk ke dalam kelompok kasmogami atau sorghum.
sorghum itu sebetulnya tanaman menyerbuk sendiri, tapi bisa sampai 30% dia menyerbuk silang. Apa penyebabnya? Ternyata putik bunga atau alat kelamin betina pada sorghum itu mempunyai masa reseptifnya itu bisa sampai 2 minggu. Sedangkan polennya itu hanya beberapa jam saja gitu ya. Jadi kalau dia belum dapat polen, dia bisa menunggu sampai 2 minggu gitu. Sehingga itu yang menyebabkan terjadinya penyerbukan silang. Di samping bisa juga diterbangkan oleh angin ya atau dibawa oleh serangga. Nah, secara alami di alam itu kita mengenal penyerbukan kleistogami dan kasmogami. Nah, kleistogami ini penyerbukan itu terjadi sebelum bunga mekar seperti pada papilionase ya, kedelai tadi. Jadi penyerbukan itu sudah terjadi sebelum bunga mekar. Disebut juga dengan penyerbukan tertutup gitu. Jadi nggak mungkin polennya itu keluar dari bunganya atau polen lain masuk ke dalam bunganya. Kemudian ada kasmogami. Nah, ini penyerbukan terbuka. Penyerbukan itu terjadi setelah bunga itu mekar. Makanya pada tanaman seperti cabai atau tomat gitu ya, walaupun dia tanaman menyerbuk sendiri, tapi ternyata penyerbukannya itu terjadi setelah bunga mekar. Oleh karena itu, ketika kita memilih bunga betina, maka harus hati-hati gitu, atau harus dilakukan pada pagi hari, di mana pada pagi hari itu polennya kan belum mekar. Nah, diduga kemungkinan belum terjadi penyerbukan silang. Jadi polen atau alat kelamin jantan itu ready-nya itu pada saat matahari telah terbit. Jadi ketika lingkungan itu sudah agak panas gitu. Jadi pada bunga-bunga yang sifatnya kasmogami maka besar terjadi penyerbukan silang. Ada kemungkinan terjadi penyerbukan silang. Nah, ini ya, apa itu penyerbukan sendiri? Jadi penyerbukan yang dilakukan oleh polen yang berasal dari bunga yang sama atau bunga berbeda pada tanaman yang sama. Jadi penyerbukan itu terjadi dari dia di antara bunga yang polennya itu ya berasal dari bunga-bunga dalam satu pohon. Pembuahannya dikenal dengan pembuahan autogami, gitu. Jadi dari dia sendiri. Jadi makanya dari sendiri. Lalu penyerbukan berikutnya, oh iya sebelum masuk penyerbukan silang, nah ini karakteristik atau tanda-tanda bahwa bunga itu menyerbuk sendiri. Pertama, bunga itu tidak membuka. Pertama, bunganya tidak membuka. Jadi bunga itu sudah sempurna perkembangannya, tetapi mahkotanya itu tidak membuka begitu. Jadi, nah penyerbukan itu bisa terjadi pada saat mahkota itu tidak membuka. Gitu. Jika polen dan putiknya itu sudah masak. Kemudian tepung sari itu masak sebelum bunga membuka. Nah ini yang kedua, pada tanaman-tanaman tertentu tepung sarinya itu sudah masak sebelum bunga membuka. Nah sehingga dia ya pastilah dia menyerbuki apa yang ada di dekat dia atau putiknya sendiri. Atau benang sari dan putik ditutup oleh bagian bunga setelah bunga mekar. Nah ini saya belum menemukan contoh bunganya yang seperti apa gitu. Kemudian putik memanjang setelah tepung sari masak. Ya. Jadi yang pasti kenapa bunga itu menyerbuk sendiri, maka bunganya itu harus bunga lengkap, polen dan putiknya masak pada waktu yang bersamaan. Ya. Jadi bunganya bunga sempurna, polen dan putiknya masak pada waktu yang bersamaan. Nah, biasanya bunga-bunga yang menyerbuk sendiri ini karena dia tidak butuh siapa-siapa, jadi bunganya berukuran kecil dan tidak menarik. Coba lihat bunga kedelai ya kecil ya, atau bunga padi kecil, bunga sorghum itu juga termasuk kecil, bunga millet ya Setaria italica itu juga kecil. Jadi kecil dan tidak menarik itu. Nah, berikutnya adalah ini tadi sudah saya sampaikan faktor-faktor yang mendukung terjadinya penyerbukan sendiri pada bunga hermafrodit. Ya, ada faktor morfologi. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bunganya sempurna dan masak pada saat yang bersamaan. Kemudian dia tipe kleistogami. Jadi polen telah masak dan kepala putik telah reseptif sebelum bunga mekar sehingga
penyerbukan itu terjadi pada saat bunga masih kuncup atau disebut juga dengan penyerbukan tertutup. Kemudian stamen berkumpul mengelilingi pistil. Jadi stamen itu ya mengelilingi pistil. Jadi begitu polennya itu masak, langsung jatuh di kepala pupuk. Nah, penyerbukan silang ya, polen berasal dari bunga yang berbeda dari tanaman yang berbeda. Pembuahannya dikenal dengan pembuahan alogami. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penyerbukan silang itu, bisa angin, serangga, burung, kelelawar, atau manusia. Nah, masing-masing polinator ini itu bunganya itu ada ciri-ciri tersendiri gitu. Misalnya kalau oleh angin ya, biasanya polennya itu kecil dan ringan ya. Dan tanaman itu biasanya mempunyai polen yang luar biasa banyak. Coba lihat jagung. Jadi kalau jagung itu kalau bunganya sudah mekar ya, nah kita goyang-goyangkan, lalu ada seperti serbuk kuning ya, nah itu adalah polen ya yang hasil meiosis ya, di mana dalam polen itu terdapat 2 inti generatif dan 1 inti vegetatif. Nah itulah yang nanti kalau jatuh di rambut pada tongkol ya, itu nanti akan melakukan polinasi lalu fertilisasi ya. Saya kira yang lainnya bisa dibaca ya. Itu kalau penyerbukannya dibantu oleh angin. Jadi polennya kecil, ringan, bunganya tidak berbau, tidak menghasilkan madu gitu. Nah, bagaimana kalau ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dilakukan oleh serangga? Ya, entomofili, seperti pada buah-buahan dan kubis. Nah, bunganya besar dan menarik. Menarik itu artinya kelopaknya itu berwarna-warni. Kemudian mengandung nektar atau madu. Lalu polennya itu lengket. Jadi kalau kita lihat serangga itu, dia kan pindah dari satu bunga ke bunga yang lain. Nah, pindahnya itu sebetulnya secara tidak sengaja serangga itu memindahkan polen gitu ya ke tanaman yang lain. Polen itu begitu dia hinggap di satu bunga, polen itu lengket di kaki serangga. Nah, dia berpindah dari satu bunga ke bunga, itulah yang kemudian dia secara tidak sengaja melakukan penyerbukan. Jadi biasanya tanaman seperti ini benang sarinya panjang dan ya polennya sedikit gitu ya, walaupun sedikit tapi dia lengket. Nah ini ya, ini contoh yang diserbuki oleh serangga. Nah, seperti bunga soka ini pasti kalau yang masa kecilnya, enggak tahu kalau Bapak Ibu mungkin masih mengalami ya, suka menghirup-hirup sesuatu yang manis dari bunga soka. Pernah enggak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Ya, punya pengalaman ya. Ya, saya juga punya pengalaman. Tapi kalau anak-anak sekarang ya mungkin sudah tidak tahu lagi bahwa di bunga soka itu ada sesuatu yang manis gitu. Nah itu yang karena itu serangga datang. Dan karena itu juga kita waktu kecil-kecil suka nyedot-nyedotin gitu. Kemudian yang dibantu oleh ornitofili atau ini burung ya. Lihat bunganya, nah bunganya seperti ini bentuknya ya. Atau seperti ini. Jadi warna bunganya menyolok, bagian bunganya tebal dan kuat. Lalu bunganya menghasilkan madu yang encer. Ya. Kemudian kalau bunga itu diserbuki oleh kelelawar, disebut juga dengan chiropterofili, contohnya durian, maka bunganya besar dan kuat. Jadi lihat ya, biasanya bunga itu kan menempelnya di ujung dahan. Ya. Nah kalau bunga durian itu nempelnya di mana? Pernah lihat pohon durian? Di batang ya Bu ya? Di batang. Iya, nempelnya di batangnya. Di batangnya nempelnya gitu. Ya kenapa? Karena yang akan menyerbukinya itu adalah kelelawar ya. Kebayangkan ukuran kelelawar besar gitu. Jadi kalau bunganya di dahan durian itu, maka ya patah batangnya atau cabangnya oleh kelelawar. Jadi kelelawar itu bergantung di dahan dekat bunga itu nempel.
Ya kalau dahan kan berarti kan ukurannya cukup besar dan kuat gitu. Kemudian bunga terbentuk pada batang atau cabang tadi ya. Lalu warnanya biasanya putih atau suram. Kemudian butir serbuk sarinya juga lengket gitu. Jadi kan kelelawar itu kan hinggap dari satu bunga ke bunga yang lain. Lengket, nah itu juga sekaligus memindahkan polen. Jadi beberapa tahun yang lalu begitu ya di Kebun Raya Bogor itu banyak sekali pohon pohon yang tinggi-tinggi begitu. Nah, kalau sore itu banyak sekali kelelawar bergantungan. Nah, pernah ada yang melaporkan bahwa durian parung, tahu ya daerah Parung di Bogor? Durian parung itu pernah sempat dilaporkan berbuahnya itu sedikit gitu. Jadi buahnya berkurang. Kenapa? Orang menduga berkurangnya kelelawar yang ada di Kebun Raya Bogor itu. Karena ternyata penyerbukannya itu dilakukan oleh kelelawar. Termasuk kelelawar yang hidup di Kebun Raya Bogor. Karena habitatnya terganggu. Nah, selanjutnya untuk tanaman yang menyerbuk silang, ya, kenapa tanaman itu menyerbuk silang? Nah, itu dapat disebabkan oleh faktor morfologi maupun fisiologi. Kalau faktor morfologi itu pertama bunganya itu bunga tidak sempurna, artinya organ reproduksi jantan dan betinanya itu terpisah, bisa dalam bentuk monoecious atau dioecious bunganya maupun tanamannya. Kemudian waktu masa organ reproduksi jantan dan betina pada bunga hermafrodit ya, bunga lengkap sekalipun itu tidak sama. Misalnya karena kasus jasmogami, jadi polen masak dan stigma itu reseptif setelah bunga mekar. Nah, karena masak dan reseptifnya itu setelah bunga mekar, nah itu memungkinkan polen dari tanaman lain itu menyerbuki bunga itu. Ya karena di bawah serangga atau karena di bawah angin. Ya. Atau pada kasus protandri dan protogini. Nah, ini ada bunga-bunga tertentu yang polen itu telah masak sebelum stigmanya reseptif. Atau protogini, stigmanya reseptif sebelum polennya masak. Itu menyebabkan secara morfologi tanaman itu menyerbuk silang. Lalu secara fisiologi bisa karena self incompatibility atau sterility. Ya, self incompatibility ini adalah kegagalan pembentukan biji setelah polinasi. Tapi bukan karena oleh polennya itu steril, bukan, tapi memang self incompatibility itu dikendalikan oleh faktor genetik ya, yang dikendalikan oleh alel S, nah, oleh gen S atau gen self incompatibility. Di mana alelnya itu sangat banyak sekali. Ada S1, S2, S3 dan seterusnya. Jadi kalau dia self incompatibility, kita lakukan selfing, kita sengaja kita lakukan selfing, ya dia itu tidak terjadi polinasi dan tidak terjadi fertilisasi begitu. Seperti pada nanas, tadi ada beberapa tanaman yang disebut oleh Pak Arya gitu ya, yang dianggap sebagai tanaman self incompatibility. Kemudian sterilitas. Nah, ini memang ketidakmampuan tanaman membentuk biji karena salah satu organ kelaminnya tidak berfungsi dengan normal. Jadi memang sterilitas itu atau mandul ya karena memang organnya itu tidak berfungsi. Nah, umumnya itu yang tidak berfungsi itu adalah organ kelamin jantan. Jadi gamet jantannya itu tidak berfungsi. Nah, ini kita kenal dengan peristiwa sterilitas. Nah, sterilitas ini banyak dimanfaatkan dalam pembuatan atau pengembangan varietas hibrida. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bu, izin bertanya. Iya. Terkait yang tadi self incompatibility dan sterilitas, kalau misalkan dalam pembentukan
varietas hibrida, treatmentnya itu akan lebih baik menggunakan tetua yang ada karakter self incompatibility-nya atau lebih baik menggunakan steril jantan, tetua betina itu? Kalau terkait dengan pembentukan varietas hibrida, yang banyak dieksploitasi itu adalah yang fenomena sterilitas. Ya. Jadi dengan adanya sterilitas itu, terutama untuk tetua betina, jadi yang dijadikan sebagai tetua untuk membentuk varietas hibrida itu adalah tetua betina yang male steril. Jadi betina yang jantannya itu mandul. Nah, kalau jantannya sudah mandul, maka kan kita tidak perlu melakukan kastrasi dan emaskulasi. Langsung melakukan penyerbukan saja, seperti itu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, terjawab ya. Nanti saya kira bab ini akan dibahas khusus di kuliah berikutnya gitu, insya Allah oleh Pak Hajrial. Kemudian sterilitas dalam pembentukan hibrida, bagaimana fenomena sterilitas itu dimanfaatkan begitu. Kemudian bagaimana self incompatibilitas itu dimanfaatkan dalam pemulihan tanaman, itu akan dibahas di bab berikutnya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjut ya. Tadi polinasi, sekarang pembentukan gamet. Nah, pembentukan gamet ini ada gamet betina, ada gamet jantan. Itu secara umum melalui proses pembelahan meiosis. Ya, kalau disebut lebih khusus, pembentukan gamet betina dari sel induk megaspora dikenal dengan peristiwa oogenesis. Sedangkan pembentukan gamet jantan dari sel induk mikrospora dikenal dengan peristiwa spermatogenesis, ya. Jadi konsekuensi dari pembelahan meiosis itu adalah dihasilkan sel anak yang struktur kromosomnya berbeda dengan kromosom induknya. Jadi jumlah kromosomnya ya separuh dari kromosom induknya, kemudian struktur kromosomnya, maksud saya gen-gen yang ada di dalam kromosomnya itu berbeda dengan gen-gen yang ada di dalam kromosom induknya. Kenapa bisa berbeda? Karena pembelahan meiosis itu melibatkan peristiwa pindah silang atau pertukaran segmen kromosom antar kromatid yang non-sister. Jadi antar kromatid yang apa istilahnya itu? Kromatid yang apa ya istilah saya kok lupa ya. Ya, dari kromatid non-sister ya, yang pasangannya. Gitu. Sister line mungkin, Bu? Ya, saya lupa istilahnya. Kromatid yang berpasangan itu kromatid apa namanya? Homolog. Ya, jadi antar kromatid non-sister dari kromosom homolog. Jadi kromosom homolog itu kan kromosom yang berpasangan pada saat anafase 1. Nah ini ya peristiwa meiosis itu kira-kira seperti ini. Jadi kalau meiosis ini saya gambarkan dari dua skema, yang kiri dan yang kanan. Nah yang kiri ini adalah peristiwa ini adalah pembentukan gamet betina. Ya. Pertama sel induk megaspora itu mengalami meiosis membentuk 4 inti sel haploid. Nah 4 itu dari 4, 3 diantaranya mati, tinggal 1 yang hidup. Nah 1 yang hidup ini ya terdapat dalam kandung embrio atau dalam kantong embrio yang di dalamnya itu memiliki 1 inti sel yang haploid. Nah, 1 inti sel haploid ini mengalami meiosis sebanyak 3 kali tanpa diakhiri oleh diakinesis. Jadi mengalami meiosis tapi tidak terjadi diakinesis gitu. Nah, maksud saya mitosis sebanyak 3 kali tanpa diakinesis, sehingga dalam 1 sel itu ya, dalam 1 gamet betina itu terdapat 8 inti haploid ya.
inti haploid itu tersebar ke dalam 3 inti antipodal yang terdapat di daerah khalaza, kemudian 2 inti sinergi yang terdapat di tengah-tengah, kemudian 1 inti sel telur diapit oleh 2 inti yang terletak di tengah itu inti polar ya. Kemudian di daerah mikrofil ya, 1 inti sel telur yang diapit oleh 2 inti sinergi. Kemudian untuk gamet jantan, ya untuk meiosis pada gamet jantan, itu dihasilkan sama 4 inti sel haploid. Semuanya itu jadi, nggak ada yang mati. Jadi setiap inti haploid itu mengandung 1 inti, lalu mengalami meiosis 2 kali, membentuk meiosis mengalami mitosis 2 kali, membentuk 1 inti vegetatif dan 1 inti generatif. Inti generatif ini mengalami mitosis sekali lagi membentuk 2 inti generatif. Sehingga yang namanya polen itu, yang kalau kita lihat pada jagung dia sudah berterbangan, itu mengandung 3 inti, 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif atau inti sperma. Ya, nah ini peristiwanya ya seperti ini. Ya, saya kira bisa dipelajari lebih lanjut ya. Nah, proses penyerbukan. Nah, penyerbukan itu tadi pembentukan gamet sudah, maka itu akan menjadi polen atau pollen grain ya. Nah, pollen grain ini akan melakukan polinasi, yaitu polen itu jatuh di kepala putik. Nah, sesampai di kepala putik dia akan berkecambah menumbuhkan yang namanya tabung polen. Nah, setelah tabung polen itu tumbuh ya, maka melalui tabung polen itulah pertama dimulai oleh inti generatif menuju mikrofil. Jadi inti generatif, maksud saya inti vegetatif. Inti vegetatif ini memulai perjalanan menuju mikrofil. Jadi sebagai pembuka jalan begitu ya. Jadi setelah mencapai mikrofil maka dilakukan pembuahan oleh inti generatif 1 membuahi sel telur. Inti generatif 2 membuahi yang inti polar. Lalu kemana inti vegetatif ya? Inti vegetatif yang melebur menjadi satu dengan ya tadi kandung embrio itu. Nah setelah polinasi maka terjadi pembuahan ya, itu pertemuan gamet jantan dan gamet betina. Kita tadi sudah lihat bahwa embrio sak atau kantong embrio yang sudah siap dibuahi itu seperti ini ya. Ada ini inti antipodal ya. Ini terletak di dekat khalaza. Ini inti polar terletak di tengah-tengah ya, namanya makanya disebut inti polar. Lalu yang terletak di dekat mikrofil ya disebut dengan ini inti sel telur, dan duanya itu adalah inti sel sinergi. Nah, jadi nanti fertilisasi itu, jadi tabung polen itu membawa polen yang masuknya lewat mikrofil sini. Nah, ini fertilisasi ya umumnya pada tanaman atau pada tanaman yang banyak kita muliakan itu mengalami pembuahan ganda. Jadi pembuahan pertama, peleburan inti generatif 1 dengan sel telur. Nah, ini nanti membentuk zigot, lalu zigot berkembang menjadi embrio, kemudian melakukan pembelahan mitosis secara terus-menerus sampai membentuk biji dan buah. Lalu pembuahan yang kedua, pembentukan peleburan inti generatif dengan inti kandung lembaga menghasilkan endosperm ya atau cadangan makanan. Nah, kedua pembuahan inilah yang nanti akan menghasilkan buah dan biji. Jadi dari kedua pembuahan ini kalau kita lihat-lihat sebetulnya pada tanaman itu pembuahan mana yang bernilai ekonomi pada tanaman? Yang bernilai ekonomi buat kita? Atau bagian yang mana sih yang kita makan itu dari tanaman itu, dari biji? Endosperma. Ya, pembuahan yang menghasilkan endosperma ya, pembuahan yang kedua ya, pembuahan inti generatif terhadap inti polar. Jadi sebenarnya bagian itulah yang bernilai ekonomi bagi
bagi manusia. Jadi kalau kita menjual, gitu, yang kita jual itu adalah endospermnya itu, atau kalau biji kedelai yang kita jual itu adalah endospermnya itu. Jadi endospermnya itulah yang dibuat menjadi susu kedelai, menjadi misalnya menjadi tempe atau kecap. Gitu. Nah embrionya itu ada, tapi kalau dilihat persentasenya itu, kalau dilihat dari ukuran itu sangat kecil gitu. Ya, jadi biji itu sebagian besar adalah endosperm, ya endospermnya. Nah, itu yang bernilai ekonomi bagi kita. Terus saya lanjutkan satu slide ini dulu ya. Nah, apa dampak dari penyerbukan ini terhadap tanaman? Terhadap populasi tanaman, terhadap individu tanaman, terhadap genotipe maupun ada atau tidaknya self incompatibility pada tanaman. Jadi, kalau kita lihat ya, pada tanaman menyerbuk sendiri dan tanaman menyerbuk silang, populasi alaminya tanaman menyerbuk sendiri itu umumnya homogen, jadi lebih seragam ya. Kalau tanaman menyerbuk silang itu heterogen, lebih beragam. Individu tanamannya maka secara genetik homozigot, sedangkan kalau menyerbuk silang dia akan heterozigot. Jadi A besar A kecil, B besar B kecil. Kalau homozigot A besar A besar atau A kecil A kecil. Secara genotip gamet ya, maka kalau tanaman homozigot itu ya hanya menghasilkan satu macam gamet saja. Ya, jadi gamet itu sama semua. Sedangkan kalau heterozigot, gamet itu banyak bermacam-macam. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa tanaman itu menyerbuk silang, keragamannya itu secara alami lebih besar dibandingkan dengan tanaman yang menyerbuk sendiri. Ya, jadi kalau kita bandingkan tanaman menyerbuk silang dan menyerbuk sendiri, maka secara alami tanaman menyerbuk silang itu keragamannya lebih besar. Ya, nah ini contoh-contohnya ya. Ya, tanaman pangan, nah, lihatlah tanaman pangan, padi, jagung. Ya, nah jagung itu ya satu-satunya yang menyerbuk silang dari kelompok Gramineae. Padi, sorghum, ya kacang-kacangan itu menyerbuk sendiri. Kemudian pisang, wortel, kelapa, mentimun. Nah, ini adalah kelompok-kelompok tanaman menyerbuk silang. Jadi karena penyerbukan itu berkonsekuensi terhadap populasi alaminya, terhadap individu tanamannya, terhadap gamet yang dihasilkan, ada atau tidaknya inkompatibilitas, maka pemahaman tentang sistem reproduksi tanaman atau sistem penyerbukan tanaman itu menjadi penting bagi pemulia. Gitu. Makanya topik ini disampaikan lebih awal sebelum masuk ke topik-topik yang lain. Ya, bagaimana pentingnya? Nah, inilah kenapa kita sebagai pemulia perlu memahami sistem reproduksi dan pemeliharaan tanah dan kaitannya dengan pemeliharaan tanaman. Yang pertama, struktur genetik tanaman atau populasi itu tergantung kepada sistem perbanyakannya. Ya, jadi struktur genetik suatu varietas ditentukan oleh sistem reproduksinya. Nah, gini. Jadi tanaman itu, kalau tanaman itu secara alami tanaman menyerbuk sendiri, maka secara genetik tanaman itu merupakan tanaman-tanaman yang homozigot. Sebaliknya, kalau tanaman itu adalah tanaman yang menyerbuk silang, maka struktur genetik populasinya adalah berupa heterozigot. Ya. Nah, varietas yang akan kita bentuk itu sedemikian rupa dibuat supaya varietas itu tetap memiliki struktur genetiknya seperti struktur genetik alaminya. Sehingga nanti kalau varietas itu sudah dihasilkan, akan memudahkan kita dalam perbanyakan benihnya. Seperti itu. Dalam memperbanyak benihnya. Itu ya. Jadi kalau saya ringkas, ya struktur genetik itu ditentukan oleh sistem penyerbukannya, sistem perbanyakannya, dan varietas yang akan kita bentuk itu ditentukan oleh sistem reproduksinya. Jadi struktur genetik dari varietas yang akan kita bentuk itu ditentukan oleh sistem reproduksinya. Yang kedua, pemahaman tentang sistem reproduksi itu juga dibutuhkan oleh pemulia. Kenapa? Metode pemulihan tanaman itu
dipilih sedemikian rupa sehingga struktur genetik alami spesies itu masih dapat dipertahankan dalam tanaman budidayanya. Artinya dapat dipertahankan dalam varietas yang kita bentuk. Jadi kalau tanaman itu secara alami dia merupakan tanaman-tanaman yang homozigot, maka untuk memudahkan di dalam budidaya, kita pun membuat varietas itu berupa varietas-varietas yang homozigot atau berupa galur murni atau inbrida. Nah, kalau tanaman itu secara alami menyerbuk silang, dia merupakan secara genetik adalah heterozigot, maka varietas-varietas dari tanaman menyerbuk silang itu juga varietas-varietas dengan struktur genetik yang heterozigot. Kalau kita keluar dari itu, maka perlu effort khusus. Misalnya padi. Padi itu kan tanaman menyerbuk sendiri. Secara alami, struktur genetiknya seperti apa? Homozigot atau heterozigot? Homozigot, Bu. Homozigot, ya, homozigot. Makanya varietas padi yang banyak digunakan, terutama di negara kita, itu adalah varietas berupa galur murni atau inbrida. Ya kenapa? Karena dalam produksi benihnya nggak terlalu repot gitu, bahkan nggak repot. Jadi cukup kalau kita sudah punya varietas, ya kita tanam, kita lakukan sesuai dengan prosedur, ya mengikuti prosedur teknologi benih ya. Maka kita dapatkan benih yang persis seperti tetuanya atau persis seperti varietas itu. Tapi coba kalau padi dibuat menjadi varietas hibrida. Hibrida itu struktur genetiknya apa? Heterozigot. Ya. Apa yang harus kita lakukan kalau kita membuat varietas heterozigot pada padi? Memaintain tetua, Bu. Memaintain tetua sebagai apa di-maintainnya? Galur murni. Sebagai galur murni. Saya kira padi itu secara alami sudah galur murni gitu. Nggak kita apa-apain pun padi itu sudah galur murni. Tapi di-maintain sebagai apa? Sebagai tetua betina Sebagai yang tetua. steril dan jantan nih. Yang Ya, sebagai tetua fertil, betina yang restorer. melnya steril. Ya. Itu yang pertama effortnya. Jadi harus memaintain betinanya itu sebagai tetua betina yang male steril. Yang kedua, apalagi effort kita? Yang itu tidak kita lakukan pada varietas galur murni. Ya kita Apalagi bentuk tetua jantannya, Bu. Ya, melakukan persilangan buatan. Ya. Kalau tetua jantan secara alami juga sudah ada, tinggal Sama kita dengan pilih dari inbrida. yang sudah ada Iya. itu. Tapi kita perlu melakukan hibridisasi secara buatan, artinya polinasi secara sengaja. Mungkin Pak Bayu yang dari BB Padi tahu persis lah ya. Nanti mungkin pada saat persilangan padi bisa menceritakan bagaimana itu varietas hibrida itu dibentuk varietasnya dan bagaimana benihnya diproduksi. Iya, Bu. Itu tidak sesederhana kalau varietasnya itu berupa galur murni. Iya, betul. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa pemahaman tentang sistem reproduksi tanaman ya itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena kita perlu melakukan persilangan buatan untuk membuat keragaman. Artinya perlu melakukan kontrol pembungaan, perlu melakukan studi genetik, bahkan perlu melakukan transfer gen dari satu tua kepada tua yang lainnya. Sehingga inilah kenapa pemahaman tentang sistem reproduksi tanaman itu ya dari keseluruhan atau kalau di ujuk-ujuk lebih kepada kita harus tahu apakah tanaman ini menyerbuk sendiri atau menyerbuk silang, organ-organ kelengkapan gametnya seperti apa, kapan reseptifnya putik, kapan masaknya polen. Nah, itu hal-hal yang terkait dengan sistem reproduksi yang perlu dipahami oleh pemulia gitu. Ya, berkaitan ya, yang jelas terkait dengan sistem persilangan atau metode persilangan yang seperti tadi dijelaskan oleh Pak Arya. Jadi kalau kita tahu itu penyerbukannya secara, misalnya penyerbukannya itu adalah penyerbukan terbuka, maka kita tidak boleh melakukan penyerbukan siang-siang pada tanaman cabai. Artinya maksud saya kita tidak boleh memilih melakukan ya penyerbukan itu siang pada cabai karena
besar kemungkinan dia sudah diserbuki oleh polen yang lain, atau kastrasinya itu harus dilakukan pada pagi hari. Supaya apa? Ya supaya bunga, apalagi kalau bunganya sudah mekar. Ya misalnya karena keterbatasan bunga begitu ya, karena bunganya sedikit, kita terpaksa memilih bunga yang sudah mekar atau yang sudah mulai mekar atau agak mekar. Nah, kalau itu kita pahami, maka kita melakukannya pagi-pagi gitu. Ya, pagi-pagi itu pada saat polennya belum masak, serangga juga belum bangun gitu. Jadi ada garansi lah bahwa ini tuh belum diserbuki deh. Besar kemungkinan belum diserbuki. Gitu, ya. Nah, sebetulnya ini yang saya sampaikan. Nah, dengan memahami ini ya, nanti mudah-mudahan memudahkan Bapak dan Ibu mengerjakan tugas dari praktikum pertama tadi, dan juga menjadi landasan atau dasar dalam menentukan metode pemulihan seperti apa yang akan dipakai, ya, atau metode seleksi seperti apa yang akan dipakai. Kemudian varietas dengan struktur genetik seperti apa yang akan dikembangkan dari tanaman-tanaman yang memang Bapak Ibu muliakan. Nah, satu lagi, jadi kalau kita bekerja pada tanaman menyerbuk sendiri, maka varietas itu bentuknya ya galur murni, ya homozigot ya, atau hibrida. Kalau dia galur murni, maka sistem genetik populasinya itu ya homogen dan homozigot. Kalau hibrida, homogen, heterozigot. Ini varietasnya ya. Kalau padi kita buat hibrida, nah ini membutuhkan effort khusus, tadi seperti yang kita bahas. Kalau tanaman itu menyerbuk silang, maka varietas kita bentuknya varietas bersari bebas dan varietas hibrida yang merupakan varietas yang homogen heterozigot. Jadi jangan membentuk varietas inbrida pada tanaman menyerbuk silang. Kenapa ya? Karena itu menyulitkan kita. Dan yang kedua, tanaman menyerbuk silang itu kalau kita buat inbrida, dia akan mengalami namanya inbreeding depression. Gitu. Jadi malah keragannya itu akan memburuk. Gitu. Kenapa ya? Karena inbreeding depression itu. Ya. Kemudian tanaman berbiak vegetatif, nah varietasnya itu memudahkan kita kalau kita sudah dapat satu yang bagus, tinggal kita perbanyak secara vegetatif. Makanya kalau varietas dari tanaman berbiak vegetatif itu disebut juga dengan klon unggul, padahal itu artinya sama dengan varietas unggul. Karena dia diperbanyak secara klonal disebutnya klon. Struktur genetiknya pun atau sistem genetiknya pun homogen heterozigot. Karena umumnya tanaman berbiak secara vegetatif itu secara alami penyerbukannya merupakan penyerbukan silang. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Ibu, di bawang merah setahu saya itu ada namanya varietas sintetik, Bu ya. Varietas sintetik. Berarti ini sistem genetik populasinya dia homogen heterozigot ya, Bu ya. Iya, itu varietas sintetik itu salah satu tipe varietas dari tanaman menyerbuk silang. Iya, jadi dia homogen. Kalau dia sudah jadi varietas, seharusnya homogen heterozigot. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Kalau Izin ada bertanya, pertanyaan, Bu Rizka. ada waktu, ya silakan. Saya ingin bertanya mengenai ini, Bu, ciri-ciri tanaman ciri-ciri bunga yang masih reseptif. Kemudian faktor-faktor apa sih, Bu, yang mempengaruhi misalkan lama atau sebentarnya masa reseptif dari sebuah bunga untuk dilakukan polinasi gitu, Bu. Terima kasih. Iya. Ciri-ciri bunga yang sudah reseptif ya, putiknya sudah reseptif gitu. Biasanya salah satu cirinya itu adalah bunganya itu sudah berkembang sempurna. Ya. Jadi biasanya kalau bunganya sudah berkembang sempurna, biasanya putiknya juga sudah reseptif gitu. Ya kan? Karena kalau dia sudah sempurna begitu, tidak ada lagi yang dia tunggu kecuali polen. Nah, yang perlu kita tahu adalah dari berapa lama
pembentukan bunganya itu, mulai dari apa ya, diferensiasi organ vegetatif menjadi bunga itu, nah itu butuh waktu berapa lama? Itu yang kita perlu tahu, ya. Saya kira jadi bunga yang putiknya reseptif itu yang bunga yang bunga itu sudah sempurna ukurannya gitu. Karena kalau lewat dari situ, ya dia mungkin sudah diserbuki oleh polen yang lain. Makanya perlu mempelajari, kalau di teknologi benih itu ada ilmu reproduksi, pada mata kuliah tuh di PS Benih, ilmu reproduksi tanaman. Nah ini mempelajari nih berapa lama sih proses pembentukan bunga itu, berapa lama bunga itu terbentuk sampai putihnya reseptif siap dibungain. Nah itu yang kita pelajari gitu, proses pembentukan bunga. Itu yang perlu kita tahu. Nah karena kita di pembelian tanaman kita tidak terlalu terkait dengan itu, jadi kita sudah banyak informasi. Misalnya kalau cabai itu yang reseptifnya itu seperti apa sih gitu. Jadi bunganya itu memang ukurannya sudah cukup ya. Kemudian kalau dilihat dibuka gitu, biasanya kayak anternya itu juga sudah sempurna ukurannya gitu. Jadi kalau kita buka keluar polennya, nah pada saat itu mungkin putiknya sudah reseptif. Ya. Jadi dilihat dari ukuran bunganya saja, saya kira. Mungkin yang lain bisa menambahkan tanda-tanda putik yang sudah reseptif. Gitu. Terima kasih, Besta. Berarti misalnya gini, Bu, suatu tanaman masa pertumbuhan dia untuk mencapai kondisi bunga yang reseptif, misalkan lama. Apakah itu juga mempengaruhi masa reseptifnya gitu, Bu? Jadi kalau misalnya pertumbuhannya lama, berarti nanti masa reseptifnya bisa lebih panjang dibandingkan tanaman yang pertumbuhannya lebih singkat, mungkin masa reseptifnya akan makin singkat gitu ya, Bu? Nah, kalau terkait dengan masa reseptif, itu antar tanaman pasti berbeda-beda ya. Jadi ada yang masa reseptifnya itu ada yang beberapa jam, ada yang sampai 10 jam, ada yang berhari-hari gitu seperti sorghum. Nah, itu pasti antar tanaman akan bervariasi begitu ya. Nah, jadi selama dia masih dalam masa reseptif, maka ya dia kalau belum dapat polen, dia pasti akan menerima polen gitu. Tapi ketika dia sudah menerima polen, dia nggak akan lagi menerima polen dari tanaman yang lain. Lalu, apakah dipengaruhi oleh lamanya proses pembentukan bunga? Nah, terkait informasi ini, berarti kan hubungan antara umur berbunga dengan masa reseptifnya itu, dengan lamanya masa reseptif, terus terang, kita perlu cari ya informasi ini. Gitu. Kenapa? Karena memang kita tidak pernah mengkaitkan antara lamanya masa reseptif itu dengan lamanya periode pembentukan bunga gitu. Rasanya sih di pemuliaan saya tidak pernah membaca literatur tentang itu. Gitu. Yang kita lihat itu justru reseptifnya itu berapa lama putik itu gitu. Kan biasanya ada kan bunga yang pagi-pagi kita kastrasi begitu ya. Kita kastrasi, kita emaskulasi, kemudian kita tutup dulu. Baru sorenya kita lakukan polinasi atau bahkan besoknya kita lakukan polinasi. Nah, selama masa itu, ya itu artinya putiknya masih reseptif. Jadi tidak pernah kita kaitkan dengan periode pembentukan bunga gitu atau lamanya umur berbunga. Yang kita lakukan itu adalah biasanya melakukan sinkronisasi pembungaan. Jadi kan kalau kita mau melakukan persilangan, kan ada tanaman yang katakanlah sorghum. Ada sorghum yang umur berbunganya itu 63 hari. Ada sorghum yang lain, tetua yang lain, umur berbunganya 70 hari. Atau sorghum yang lain umur berbunganya 75 hari. Nah, yang kita lakukan supaya polen dan putiknya itu masak pada waktu bersamaan, kita lakukan yang namanya sinkronisasi pembungaan. Nah, salah satu metodenya adalah ya, kalau kita tadi punya tetua umurnya berbunganya 63, kemudian 70, kemudian 75 hari, maka kita lakukan penanaman seperti tanaman yang umur berbunga 75 hari, kita tanam lebih awal. Ya, 5 hari kemudian kita tanam tanaman yang berbunganya, umur berbunganya 70
70 hari. 7 hari kemudian kita tanam tanaman yang berbunganya 63 hari. Sehingga nanti tanaman ini bisa berbunga pada waktu yang bersamaan. Ya, sehingga membantu kita melakukan menjamin ketersediaan bunga betina dan bunga jantan begitu. Nah, ini namanya sinkronisasi pembungaan. Nah, sinkronisasi pembungaan ini kita lakukan beberapa kali gitu. Jadi saya nanam nih, tahap pertama saya tanam dulu tanaman umur 75, kemudian 5 hari kemudian umur 70, 7 hari kemudian umur 63. Nah, itu tahap 1. Untuk tahap 2, seminggu kemudian saya lakukan lagi hal yang sama. Atau 2 minggu kemudian saya lakukan lagi hal yang sama. Ya, 2 minggu kemudian saya tanam lagi, 2 minggu kemudian itu 2 minggu dari kita menanam tanaman yang berumur 75 hari. Nah, itu namanya stagger planting. Itu yang kita lakukan biasanya dalam pemulihan tanaman. Terjawab? Baik Ibu, terima kasih banyak terjawab. Ya, silakan kalau ada yang lain yang mau bertanya. Ibu, izin memastikan Ibu. Ya, silakan. Gini Bu, saya tuh pernah dengar kalau kelapa biasa itu seperti padi gitu Bu. Maksudnya dia sebelum mekar dari pelindungnya itu sudah terjadi fertilisasi. Tapi setelah saya coba lihat kok setelah terjadi mekar, maksudnya keluar dari pelindungnya itu belum terlihat ada reseptif di bunga betinanya, belum ada pecah kotak sporanya gitu Bu. Jadi sebenarnya kelapa itu masuk ke yang terjadi fertilisasinya setelah mekar gitu Ibu ya berarti ya, dalam satu bunganya. Nah, dalam satu pohon. Kalau kelapa itu kan dalam satu pohon kan ada bunga betinanya, terus ada yang bunga jantannya ya. Kalau betul, bunga betina dalam itu satu yang bunga. ukurannya lebih besar gitu, yang lebih besar ukurannya. Betul. Kalau bunga betinanya itu yang istilahnya mayangnya itu. Betul. Nah, tapi kan bunga itu ya karena dia kan kita mengenal juga kelapa itu kan menyerbuk silang ya. Ya mungkin menyerbuk silang bisa jadi karena dia dalam satu tanaman gitu. Tapi jantan dan betinanya terpisah. Atau bisa jadi masak reseptif utik dan masak polennya itu tidak sama sehingga menyebabkan dia menyerbuk silang. Nah, terus pertanyaannya tadi ada pernyataan bahwa terjadi fertilisasinya itu sebelum mekar itu buka gitu Bu. Tapi setelah dilihat mekar gitu belum terlihat ada betina yang reseptif, belum terlihat ada kotak spora yang pecah gitu. Jadi kalau ada pertanyaan tadi fertilisasinya sebelum mekar kok terjadinya bagaimana fertilisasinya reseptifnya belum Iya, nggak mungkin lah fertilisasi itu terjadi duluan gitu, padahal jantannya belum mekar gitu kan. Atau betinanya juga belum kalau di padi kan terjadinya gitu Bu ya. Iya, kalau padi itu dia kleistogami. Jadi justru sebelum lema dan paleanya itu membuka, dia sudah selfing. Nah, kalau sudah membuka justru itu sudah selesai selfingnya gitu. Betul ya begitu ya Pak Bayu ya? Iya Bu, tapi kadang-kadang juga membuka dan masih terjadi ini Bu, penyerbukan. Iya, masih terjadi. Ya, bisa jadi ya. Iya. Apalagi sekarang kan, karena kan kita maksudnya banyak mendatangkan materi genetik dari luar gitu ya. Jadi bisa jadi untuk itu masih ada perbedaan-perbedaan gitu. Jadi yang tadinya kita anggap 100% menyerbuk sendiri,
Tapi karena kita banyak mendatangkan materi genetik, ya mungkin dari kampung aslinya sana, dari Cina atau minta ke IRI yang selama ini belum pernah kita pakai, bisa jadi dia punya punya perilaku pembungaan yang berbeda. Iya. Tadi menambahi diskusi Bu Asri, Bu. Ya, saya pernah padi itu untuk mengecek reseptivitas putih itu. Saya silangkan satu genotip dengan beberapa waktu ya Bu ya. Jadi kastrasi saya buat hari yang sama. Untuk polinasinya polennya saya tiap hari saya bedakan. Jadi nanti hasilnya hari keberapa dia masih bisa menerima polen gitu. Iya. Gitu ya. Itu bisa dilakukan penelitian seperti itu. Padi itu biasanya untuk efektivitasnya juga 7 sampai 15 hari. Kalau lepas dari itu biasanya sudah enggak resep. Gitu jadi sih. Artinya pada padi dari dia kita kastrasi dan emaskulasi itu bisa menunggu polen itu sampai 15 hari. Iya, maksimal 15 hari masih bisa. Iya. Nah, ya jadi kan artinya itu juga menjadi bagian yang perlu diteliti begitu ya. Jadi untuk masing-masing tanaman itu berapa lama sih masa reseptifnya gitu. Ternyata kalau padi itu bisa sampai 15 hari gitu. Iya. Sementara yang saya pahami itu padi itu kita kastrasi pagi ini, tadi pagi, nah sampai besok pagi itu masih polinasi masih oke-oke aja gitu. Masih. Nah, kan malah bisa sampai 15 hari. Iya. Ya seperti pada sorghum juga kan bisa sampai 14 hari gitu. Iya, betul. Di produksi padi hibrida itu pun juga Bu, selain kita ikut tadi sudah menjelaskan untuk pengaturan umur berbunga. Jadi kalau misalnya di produksi benih skala luas padi hibrida itu, kalau kita mengamati kita harus polinasi atau menyerbukan kebetinannya itu ya sampai 15 hari itu Bu. Kalau untuk polen kalau untuk polen di satu male itu biasanya paling awal atas, tengah sampai akhir. Ya, terus untuk putihnya itu dia bisa membuka sampai 15 hari begitu. Berarti betinanya yang male steril ya? Iya, CMS pastinya Bu. Karena ya, CMS produksi betinanya. Skala luas. Ya. Ya. Nanti saya di praktikum itu juga akan menyampaikan tentang persilangan padi. Nanti barangkali Pak Bayu karena dari BB Padi ya banyak pengalaman bisa ikut share juga ya. Insya Allah Bu. Ya, oke. Makasih Pak Bayu. Tadi Pak Eko udah terjawab ya? Gini Bu, mungkin memastikan kalau untuk jurnal-jurnal yang bisa di-refer terkait pemuliaan tanaman kelapa gitu Bu, mungkin ada saran nih Bu. Di India itu ada coconut jurnal gitu. Pak Sudarsono banyak beberapa kali publish di situ. Karena Pak Darsono, Profesor Darsono ya, beliau banyak bekerja dengan kelapa kopior sama kelapa sawit dan beberapa kali publikasi di situ untuk kelapa. Jadi bisa lihat di kalau salah saya ada coconut journal gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Atau di penelitian tanaman perkebunan juga. Tapi barangkali kalau untuk mencari jurnal kita nggak perlu spesifik mencari jurnalnya begitu. Yang penting itu kata kuncinya. Jadi kalau kelapa berarti kan coconut. Ya. Jadi harus menggunakan kata kunci yang tepat. Cari aja coconut breeding misalnya. Kalau sawit itu apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya? Palm oil. Oh, bahasa Inggris. Palm oil breeding. Benar ya, palm oil. Ya, tambahin aja kata breeding. Benar, nanti keluar tuh semua publikasi yang di situ yang terkait dengan itu. Saya kira cukup terjawab ya, Pak Eko. Ya Bu, sangat Bu. Ya, silakan yang lain. Ibu, saya izin bertanya lagi Bu. Ya, silakan. Saya khawatir tadi kelewat Bu ya. Kalau
viabilitas polen itu juga mempengaruhi keberhasilan persilangan nggak Bu ya? Terima kasih. Oh iya, pasti. Viabilitas polen itu sangat mempengaruhi gitu. Karena kan hanya polen yang viabel saja yang melakukan polimenasi bisa berkecambah di kepala putik. Jadi kan polen itu kan begitu dia jatuh ya di kepala putik, maka kan dia harusnya masih viabel, harusnya masih hidup gitu. Kenapa? Karena polen itu masih harus melakukan istilahnya itu perkecambahan, menumbuhkan tabung polen. Nah, tabung polen inilah nanti ya sebagai ya saluran untuk lewatnya inti vegetatif, inti generatif 1 dan inti generatif 2. Jadi kalau dia sudah tidak viabel, meskipun terjadi polinasi, nggak akan terjadi fertilisasi. Iya Bu, kalau kebetulan saya bekerja di lab ya Bu ya, jadi kita sering ngecek viabilitas polen itu kan mikroskopik, di bawah mikroskop terus kita staining gitu kan. Ya, staining iodida itu ya. Iya, dengan DAPI biasanya, dengan fluoresen diasetat tuh dengan FDA. Kalau di lapang, cirinya polen viabel itu gimana ya Bu ya? Kurang tahu saya. Kalau di lapang, biasanya polen itu kita ambil dari bunga yang sudah mekar sempurna, ya. Lalu polen itu kan bisa kita keluarkan dari anternya ya, dari kotak sarinya gitu ya. Nah, ketika kita keluarkan dari kotak sarinya itu, polen itu menyerupai serbuk-serbuk menyerupai serbuk yang halus, seperti tepung yang halus. Nah, kalau seperti itu dan warnanya tidak berubah, saya kira itu masih viabel. Kalau sudah sudah menggumpal gitu, sudah apa karena sudah busuk atau karena sudah kelamaan, itu sudah tidak viabel lagi gitu. Ya, jadi dari bunganya masih mekar, kemudian dia begitu polen itu keluarkan, dia bentuknya masih butiran gitu, masih serbuk-serbuk seperti tepung halus lah. Iya ya Bu, berarti dari bunga, pemilihan bunganya dulu juga yang harus diperhatikan Bu ya. Terima kasih Bu. Ya, pilih bunga yang sudah mekar sempurna. Karena untuk polen itu bisa antesis, siap membuahi gitu ya. Biasanya itu terjadi pada bunga yang sudah mekar sempurna dan siang hari pada saat sudah ada cahaya. Iya, terima kasih Bu. Ya, oke. Silakan yang lain. Bu, izin bertanya Bu. Ya. Mengenai yang penyerbukan kleistogami Bu, kan dia udah. Penyerbukan apa? Tanaman kleistogami bukan penyerbukannya saat masih kuncup bunga Bu. Oh iya, kleistogami. Iya, kastrasinya itu kapan Bu? Waktu tepatnya Bu? Kastrasi dan emaskulasinya. Untuk tanaman kleistogami, kastrasinya itu ya kita harus memilih dulu bunga yang biasanya karena dia kleistogami, jadi kan penyerbukannya itu sudah terjadi sebelum bunga mekar gitu ya. Nah, bunga mekar itu kapan? Biasanya bunga mekar kapan? Ya, siang hari kan? Umumnya bunga itu kan mekarnya siang hari. Nah, jadi untuk yang kleistogami itu kita pilih bunga betinanya itu pagi-pagi hari dan sekaligus kita lakukan kastrasi emaskulasi itu di pagi hari. Karena kalau kita siang melakukannya pasti kan pada padi itu ya, kalau kita lakukan di lapang gitu ya. Begitu kita gunting saja kebayang ya bulir padi. Kalau kita mau kastrasi kan kita potong tuh bagian ujungnya itu, bagian atas dari bulirnya itu kita potong. Nah, kalau itu terekspos cahaya matahari, beberapa menit dari kita gunting itu udah langsung mekar itu. Makanya untuk yang kleistogami ini kita lakukan pagi-pagi dan kalau mau agak santai di tempat yang teduh gitu. Di tempat yang agak ternaungi. Nah, itu sebetulnya supaya polen itu memang benar-benar sudah kita remove gitu. Ya, jadi tidak ada yang tersisa.
Tidak ada yang sempat mekar ketika kita sedang melakukan emaskulasi. Jadi biasanya pada pagi hari atau sore hari. Dan penyerbukannya biasanya pada siang hari. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Lagi? Saya Bu, izin Bu. Ya, kalau masih ada silakan. Bu. Ya. Ada nggak Bu treatment khusus untuk kualitas dari bunga itu Bu, supaya misalkan meningkatkan keberhasilan ataupun yang lainnya Bu? Treatment khusus untuk meningkatkan bunga. Meningkatkan bunga. Ya, kualitas bunga itu sendiri Bu. Karena bunga. Treatment khusus untuk meningkatkan kualitas bunga, barangkali yang terkait dengan persilangan ya. Apa ya treatmentnya ya? Biasanya sih kita tidak melakukan apa-apa pada bunga, tidak memberikan perlakuan apa-apa pada bunga itu gitu. Yang kita lakukan itu biasanya memperbanyak ketersediaan bunga, baik itu bunga jantan maupun bunga betina. Itu yang kita lakukan seperti tadi ya saya contohkan dengan cara stagger planting tadi, penanaman bertahap. Penanaman bertahap. Jadi bunganya itu ya bunga yang memang tumbuh alami saja pada tanaman yang sedang kita muliakan. Ini tidak ada usaha apa-apa. Kalau pengalaman saya begitu ya, misalnya untuk memperpanjang masa reseptif putik, sebetulnya kita tidak melakukan apa-apa gitu, hanya ya mengharapkan atau hanya menggunakan apa yang sudah ada secara alami saja, termasuk biar vigor polennya itu lebih lama. Nah, itu ada tindakan, yaitu mengambil polen itu bisa kita simpan, bisa kita ekstrak, bisa kita ambil lalu kita simpan di kulkas, nanti kapan waktu kita butuh kita lakukan persilangan. Hanya itu yang kita lakukan. Seperti tadi dicontohkan pada tomat ya di video yang dibahas oleh Pak Arya dalam praktikum, saya kira itu. Ini pertanyaan yang menarik ya, barangkali yang lain bisa menambahkan. Siapa tadi ada? Ya silahkan, yang bagi yang ada info gitu terkait ini. Kita diskusi sifatnya ya. Mungkin Bu. Ayo yang mau menambahkan. Kondisi air pertanamannya Bu, mempengaruhi Bu kualitas bunga, mempertahankan berapa lama waktu mekarnya seperti itu mungkin. Berapa lama waktu mekar? Iya, air kalau kering dia biasanya nggak bagus Bu, bukannya sih ya saya lihat biasanya. Oh, ini terkait dengan pengaruh lingkungan ya. Jadi biasanya kondisi lingkungan itu juga mempengaruhi bunga memang gitu. Jadi kalau misalnya gitu ya, kalau pada padi gogo, kalau terlalu kering, jadi kalau air tanah itu sedikit dan tidak ada hujan, biasanya bunganya itu cepat rontok gitu. Jadi nggak sempat diserbuki, nggak sempat polinasi dan fertilisasi, bunganya itu sudah rontok gitu. Nah itulah salah satu yang menyebabkan kenapa dibandingkan dengan padi sawah, padi gogo itu lebih rendah produktivitasnya. Salah satu adalah ya karena kan padi gogo itu ditanam di lahan kering, sumber airnya itu kan satu-satunya ya air hujan. Nah itu ya ketersediaan air yang terbatas itu menyebabkan banyak bunganya yang tidak sempat terserbuki gitu. Sehingga ya tidak banyak bulir permalainya atau pertanamannya. Itu salah satu yang mempengaruhi. Nah, kemudian keberadaan bunga jantan itu ya, itu bisa kita induksi ya, misalnya pada tanaman-tanaman seperti mentimun, melon gitu. Nah, bunga itu bisa kita induksi gitu. Misalnya kita inginnya bisa kita rubah seks tanamannya dengan perlakuan hormon-hormon tertentu. Itu banyak dilakukan pada jenis mentimun gitu, atau ya jenis mentimun salah satunya. Jadi
Kalau kita maunya banyak bunga betina, maka kita berikan perlakuan tertentu. Kalau kita maunya bunga jantannya yang banyak dalam satu tanaman, diberikan lagi perlakuan tertentu. Artinya bisa diinduksi secara kimiawi. Gitu. Itu banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta yang memproduksi benih hibrida. Oke, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan dapat menambah wawasan Bapak Ibu, jadi lebih memperkuat lagi dasar untuk mempelajari teknik pemulihan tanaman, terutama yang berkaitan dengan proses seleksi, baik pada tanaman menyerbuk sendiri maupun menyerbuk silang, dan sebelum seleksi, dan proses yang berhubungan dengan menciptakan keragaman atau membuat keragaman pada populasi yang akan kita muliakan. Sehingga dengan pemahaman ini menjadi lebih kuat lagi, gitu. Jadi lebih tune in lagi lah gitu. Oh ternyata pemulihan itu seperti ini. Dan kadang-kadang jangan berpikir ya bahwa kalau kita melakukan pemulihan tanaman itu kita harus mulai dengan mutasi, kita harus mulai dengan persilangan. Nah, nanti sebetulnya tidak harus seperti itu, tidak harus mulai dengan persilangan, tidak harus mulai dengan mutasi untuk bisa menghasilkan varietas itu. Itu nanti dipelajari ya pada bab-bab sesudah ini. Gitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Barangkali tadi pertanyaan-pertanyaan tidak terjawab sempurna. Nah itu karena keterbatasan saya, dan mari kita sama-sama terus belajar. Jadi sekarang guru itu bukan satu-satunya sumber informasi. Bahkan sekarang banyak guru yang bertanya kepada muridnya. Kenapa? Muridnya itu jauh lebih update daripada gurunya, terutama hal-hal yang berhubungan dengan teknologi informasi. Pasti muridnya lebih canggih, gitu. Ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Desi. Terima kasih. Ya, saya mohon izin live ya. Ibu, sama-sama Bu. Iya Bu, baik Ibu. Ya, Bu.